Dipaksa menikah dengan Nyai Desa Juragan Beras tersohor. Aku terpaksa melakukan ini demi pengobatan ibuku dan menyelamatkan keluargaku dari kemiskinan. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu bunda-bunda semua dari daerah mana saja, agar kita makin akrab. Dan bagi bunda yang belum subscriber, jangan lupa untuk klik tombol subscriber agar tidak ketinggalan kisah menarik selanjutnya. Aroma tanah kering yang terpanggang matahari adalah parfum kemalangan yang sudah begitu akrab di hidungku. Sudah berbulan-bulan langit enggan menumpahkan airnya ke desa Makmur Jaya. Sebuah nama yang kini terdengar seperti lelucon pahit. Sawah-sawah yang seharusnya menghampar hijau seperti permadani para dewa, kini pecah-pecah dan menguning, menyerupai kulit renta seorang pesakitan. Harapan kami, para petani, ikut retak dan mengering bersama tanah itu. Aku melangkahkan kaki yang terasa berat, menyeret sandal jepit usang di jalanan berdebu. Setiap langkah mengangkat kepulan debu coklat yang kemudian menempel di betisku yang legam terbakar surya. Tenagaku terkuras habis setelah seharian berkeliling desa tetangga, menawarkan jasa apapun, mengangkat batu, membersihkan selokan, apa saja. Namun hasilnya hanya cukup untuk membeli sebungkus kecil beras dan sepotong ubi. Sebuah ironi, hidup di lumbung padi Jawa tapi harus berjuang keras demi segenggam beras. Dari kejauhan, gubuk kami terlihat. Dindingnya yang terbuat dari anyaman bambu atau bilik sudah mulai lapuk di beberapa bagian, menampakkan lubang-lubang kecil seperti mata yang mengintip ke dalam penderitaan kami. Atap rumbianya menghitam karena cuaca, menipis di sana-sini. Itu bukan rumah, melainkan sekadar tempat berteduh dari terik dan, jika Dewi Fortuna sedang berbaik hati, dari hujan. Langkahku terhenti sejenak di depan pintu. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengusir gurat kelelahan dari wajahku dan memaksakan seulas senyum. Aku tidak boleh membawa keputusasaan dari luar ke dalam gubuk ini. Di dalam sana, ada dua orang yang kekuatannya bergantung pada ketegaranku. Suara pertama yang menyambutku bahkan sebelum aku mendorong pintu reot itu, adalah suara yang paling kutakuti di dunia. Suara napas ibu. Tersengal. Berat. Berderit seperti pintu tua yang dipaksa membuka dan menutup. Setiap tarikannya terdengar menyakitkan, seolah ada beban berat yang menghimpit dadanya, mencegah udara memenuhi paru-parunya dengan sempurna. Suara itu adalah detak jam yang terus mengingatkanku bahwa waktu kami hampir habis. "Assalamualaikum," sapaku, berusaha membuat suaraku terdengar riang. Di atas dipan bambu yang beralaskan tikar pandan usang, ibu terbaring. Wajahnya yang dulu selalu memancarkan kehangatan kini pucat pasi, bibirnya kering dan kebiruan. Matanya yang sayu terbuka perlahan, dan seulas senyum lemah terukir di sana saat melihatku. Senyum itu, meski lemah, adalah harta paling berharga yang kumiliki. "Waalaikumsalam, Le," jawabnya lirih, suaranya nyaris tak terdengar. "Sudah pulang kau?" Aku mendekat, duduk di tepi dipan dan menggenggam tangannya yang terasa dingin meski udara di dalam bilik begitu pengap. "Sudah, Bu. Ini Ardi bawakan ubi rebus, masih hangat." Aku mengeluarkan bungkusan dari kantong kresek yang kubawa. Ibu menggeleng pelan. "Untukmu dan Bapak saja. Ibu tidak lapar." "Makan sedikit saja, Bu. Untuk tenaga," bujukku lembut. Hatiku terasa seperti diremas. Aku tahu, bukan rasa lapar yang membuatnya menolak, tapi rasa sakit yang membuatnya sulit bahkan untuk menelan. Di sudut lain ruangan, di depan jendela kecil yang terbuka, ayah duduk di sebuah dingklik kayu. Punggungnya yang dulu tegap saat mencangkul di sawah kini membungkuk. Tatapannya kosong, menembus pemandangan halaman kering di luar. Tangannya yang kapalan dan kekar, tangan yang dulu mengajariku cara memegang cangkul, kini terkulai lemas di atas paha. Ayah tidak banyak bicara akhir-akhir ini. Kekalahan telah merenggut kata-katanya. "Bagaimana, Pak?" tanyaku, sekadar basa-basi yang terasa hampa. Ayah menoleh perlahan, matanya yang merah dan lelah menatapku. "Sama saja. Tadi Pak Karto datang,
menagih utang bibit. Aku menghela napas. Satu lagi beban ditambahkan ke pundak kami yang sudah hampir patah. Utang kami di warung Marni, utang bibit pada Pak Karto, dan yang paling mencekik, biaya pengobatan ibu. Seminggu yang lalu, aku berhasil meminjam sepeda motor butut milik tetangga untuk membawa ibu ke dokter di kota kecamatan. Dokter itu, seorang pria parubaya yang baik hati, menatapku dengan sorot iba setelah memeriksa ibu. Jantung ibumu sudah sangat lemah, Ardi, katanya waktu itu. Obat dari sini hanya untuk sementara. Beliau harus dibawa ke rumah sakit besar di kota. Mungkin perlu dipasangi alat pacu jantung. Biayanya puluhan juta. Puluhan juta. Angka itu terdengar seperti dongeng di telingaku. Uang sebesar itu, bagi kami, sama mustahilnya dengan meminta bulan untuk turun ke halaman gubuk kami. Sejak saat itu, aku bekerja seperti orang gila, mengambil pekerjaan apapun yang bisa kudapatkan, menjual apapun yang masih bisa dijual. Seekor ayam betina dan beberapa peralatan tani tua sudah ludes. Kini tak ada lagi yang tersisa untuk dijual selain harga diri kami. Sudah, istirahatlah, Le, kata ayah pelan, memecah lamunanku. Kau pasti lelah. Aku hanya mengangguk. Aku bangkit dan menuju dapur kecil kami yang gelap di bagian belakang. Aku membasuh wajahku dengan air dari tempayan yang tinggal sepertiga. Airnya terasa sejuk di kulitku yang terbakar, namun tidak mampu mendinginkan hatiku yang berkecamuk. Aku menatap sekeliling. Dinding dapur yang menghitam karena asap kayu bakar, beberapa panci penyok, dan tungku yang dingin. Disinilah dulu ibu dengan lincah memasak hidangan-hidangan sederhana yang terasa paling lezat di dunia. Kini, tempat ini terasa sunyi dan mati. Malam itu, saat ibu dan ayah sudah terlelap dalam tidur mereka yang gelisah, aku duduk sendirian di beranda depan, di atas balai-balai bambu yang sama reotnya dengan seluruh gubuk ini. Angin malam yang biasanya membawa kesejukan kini terasa membawa bisikan keputusasaan. Dari sini, aku bisa melihat kerlip lampu di kejauhan. Bukan lampu-lampu teplok kekuningan seperti milik para tetangga. Lampu-lampu itu terang benderang, putih dan stabil, memancar dari sebuah kompleks besar di ujung desa. Cahaya dari rumah joglo megah milik Nyai Roro Kinanti. Di saat desaku diselimuti kegelapan dan kekeringan, dunianya terang benderang dan tak pernah kekurangan air. Di saat kami menahan lapar, konon pestanya tak pernah berhenti. Di saat kami menghitung setiap tarikan napas, dia mengatur napas seluruh perekonomian desa ini. Dua dunia yang begitu berbeda, dipisahkan oleh jurang kemiskinan yang tampak mustahil untuk diseberangi. Aku menatap cahaya itu dengan perasaan campur aduk. Benci, iri, dan sebersit pertanyaan gila yang mulai merayap di benakku yang lelah. Seberapa jauh seseorang harus melangkah demi menyelamatkan nyawa orang yang dicintainya? Pertanyaan itu menggantung di udara malam yang dingin, tanpa jawaban. Aku hanya bisa menunduk, merasakan pundakku semakin berat, seolah menanggung seluruh beban langit kelabu di atas desa Makmur Jaya. Dan di dalam, suara napas ibu yang tersengal terus berulang, menjadi irama mengerikan dari keputusasaanku. Pagi datang bukan dengan kicau burung yang merdu, melainkan dengan kokok ayam jantan yang terdengar serak dan pertarungan batuk ibu yang menyayat dari dalam bilik. Aku terbangun dengan rasa lelah yang sama seperti saat aku memejamkan mata. Mimpi tak memberikan jeda dari kenyataan. Setelah memastikan ibu meminum ramuan herbal hangat, satu-satunya pengobatan yang bisa kami usahakan, aku pamit untuk mencari kerja lagi. Setiap penolakan kemarin terasa seperti luka kecil yang menggores harga diriku. Tapi bayangan wajah ibu memberiku kekuatan untuk mengumpulkan serpihan harga diri itu dan melangkah keluar. Di warung Marni, tempat para lelaki desa berkumpul untuk menyeruput kopi pahit sebelum berangkat ke ladang, atau sekadar duduk meratapi ladang yang kering, nama Nyai Kinanti selalu menjadi topik abadi. Nama itu diucapkan dengan nada yang aneh, campuran antara decak kagum dan bisik ngeri. Kemarin sore mobilnya lewat, ujar Pak Tejo, tangannya mengaduk kopi dengan gerakan lambat. Hitam, mengkilat. Debu jalanan pun segan menempel padanya. Dia itu bukan manusia biasa, timpal Kang Ujang.
seorang kuli angkut yang badannya kekar namun wajahnya selalu tampak waspada saat membicarakan sang nyai. Dia mewarisi usaha beras suaminya yang biasa-biasa saja. Ditinggal mati, usahanya malah jadi sebesar kerajaan. Katanya, ada pegangannya. Aku hanya diam mendengarkan, pura-pura sibuk menyeruput teh tawar yang kupesan. Pegangan, pesugihan, perjanjian dengan penguasa gaib, desas-desus seperti itu selalu menyelimuti orang-orang yang kesuksesannya melampaui nalar orang biasa. Tapi aku tahu, ada yang lebih dari sekadar mitos. Aku pernah mendengar dari para pedagang di pasar kecamatan, bahwa Nyai Kinanti memiliki otak yang tajamnya melebihi pisau paling tajam. Dia bisa membaca pergerakan harga gabah berbulan-bulan sebelumnya, dan negosiasinya dikenal tanpa ampun. Dia tidak menghancurkan lawannya. Dia menelannya bulat-bulat, menjadikan aset mereka bagian dari kerajaannya. Wajahnya, kata mereka yang pernah melihatnya dari dekat, secantik bidadari namun sedingin es di puncak gunung. Wajahnya setenang permukaan danau di pagi hari, namun semua orang tahu di dasarnya ada arus deras yang bisa menenggelamkan siapapun yang berani mengusik ketenangannya. Nyai Roro Kinanti, di usianya yang baru menginjak kepala 3, adalah ratu tak bermahkota di wilayah ini. Bahkan kepala desa pun akan menunduk sedikit lebih dalam saat berbicara padanya. Lamunanku buyar saat sebuah deru mesin yang tak asing mendekat. Suara itu begitu berbeda dari deru motor-motor tua di desa. Ini adalah suara yang halus, berat, dan berwibawa. Spontan, semua obrolan di warung terhenti. Pak Tejo dan Kang Ujang menegakkan duduk mereka. Semua mata tertuju ke jalan. Sebuah mobil sedan hitam legam yang selalu tampak baru dicuci melintas perlahan. Kaca-kacanya gelap, menyembunyikan siapapun yang ada di dalamnya. Namun semua orang tahu itu adalah singgasana berjalan milik sang nyai. Mobil itu melambat, lalu berhenti tepat di seberang jalan, di depan toko kelontong milik Haji Saleh. Dan kemudian, sesuatu yang jarang terjadi. Kaca di kursi penumpang belakang turun dengan gerakan mulus tanpa suara. Jantungku berdebar sedikit lebih kencang. Di sanalah, untuk pertama kalinya, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, bukan dari cerita orang. Semua yang mereka katakan benar. Wajahnya oval sempurna, kulitnya kuning langsat bersih, dan mata itu yang paling memukau. Tajam, dalam, dan memancarkan kecerdasan yang membuat nyali siapapun ciut. Rambutnya disanggul rapi tradisional, memperlihatkan lehernya yang jenjang. Dia mengenakan kebaya berwarna nila yang sederhana namun tampak begitu mahal di tubuhnya. Ekspresinya datar. Matanya menyapu pemandangan di depannya, toko Haji Saleh, jalanan berdebu, dan warung tempat kami duduk, dengan tatapan menilai, seolah sedang menginventarisir asetnya. Pandangannya sempat melintas ke arahku, namun hanya sedetik. Tidak ada pengakuan, tidak ada minat. Baginya, aku dan yang lainnya hanyalah bagian dari latar, tidak lebih penting dari tiang listrik atau pohon randu di tepi jalan. Seorang ajudan berbadan tegap turun dari kursi depan, membukakan pintu untuknya. Namun dia hanya memberi isyarat dengan tangannya, mengatakan sesuatu yang tak terdengar. Lalu kaca mobil kembali naik dan mobil itu melaju perlahan. Seluruh kejadian itu mungkin tak lebih dari 1 menit, namun meninggalkan keheningan yang pekat di warung. Seolah kami semua baru saja menahan napas. Lihat itu, desis Kang Ujang. Auranya saja sudah membuat bulu kuduk berdiri. Aku tak menanggapi. Aku hanya merasakan betapa kecilnya diriku. Jurang di antara kami bukan lagi sekadar jurang harta, melainkan jurang eksistensi. Dia adalah pusat tata surya, dan aku hanyalah sebutir debu yang melayang di orbit terjauh. Kang Ardi. Sebuah suara lembut memanggil namaku, menarikku dari lamunan yang kelam. Aku menoleh dan mendapati Laras berdiri di sampingku, membawa sebuah rantang kecil. Laras, teman mainku sejak kecil. Gadis dengan senyum semanis gula aren dan mata yang selalu memancarkan kebaikan. Ini, ada singkong goreng lebih dari rumah, katanya sambil meletakkan rantang di atas meja. Kudengar ibumu sedang tidak enak badan. Terima kasih banyak, Ras. Repot-repot sekali, jawabku, hatiku sedikit menghangat. Kehadiran Laras seperti embun pagi yang menyejukkan tanah hatiku yang mulai gersang. Tidak repot sama sekali, Kang, ujarnya.
Matanya melirik ke jalan tempat mobil tadi menghilang. Orang besar baru saja lewat, ya? Tanyanya dengan nada biasa saja. Begitulah, jawabku singkat. Laras menatapku, tatapannya penuh pengertian. Dia satu-satunya orang yang tahu seberapa keras aku berjuang. Jangan terlalu dipaksakan, Kang. Apapun yang bisa kubantu, bilang saja. Aku menatap wajahnya yang tulus. Inilah dunia yang kuinginkan. Dunia yang sederhana, di mana kebaikan diukur dari uluran tangan, bukan dari tebalnya dompet. Sebuah masa depan di mana aku bisa membangun keluarga kecil dengan Laras, bekerja di sawah kami sendiri, dan mendengar tawa riang anak-anak, bukan napas tersengal ibu. Sebuah mimpi yang terasa begitu dekat, namun kini jaraknya terasa lebih jauh dari bintang di langit. Terima kasih, Ras, ulangku, kali ini dengan suara yang sedikit bergetar. Dia tersenyum lalu pamit. Aku memandangi punggungnya yang menjauh, lalu beralih menatap gubukku yang tampak semakin rapuh dari kejauhan. Kenyataan menghantamku kembali. Mimpi indah bersama Laras tidak akan bisa membayar biaya rumah sakit puluhan juta. Duniaku adalah dunia yang nyata, yang kejam. Dan di dunia ini, masalah besar terkadang membutuhkan solusi yang tidak masuk akal. Solusi yang mungkin datang dari dunia lain. Dunia yang dinaungi oleh rumah joglo megah dan mobil hitam mengkilat. Dunia milik Nyai Roro Kinanti. Setelah Laras pergi, singkong goreng di rantang terasa hambar. Aku menatapnya, lalu menatap gubukku, dan akhirnya, bayangan wajah Nyai Kinanti kembali terbayang. Kesenjangan antara kami, antara dunia kami, terasa begitu menyakitkan. Laras mewakili semua yang kuimpikan. Kesederhanaan, kebahagiaan, dan cinta yang tulus. Sementara Nyai Kinanti, dia mewakili kenyataan pahit yang harus kuhadapi. Ibu butuh uang. Bukan belas kasihan. Bukan cinta. Tapi uang. Aku tahu di mana rumahnya. Rumah itu berdiri megah, seolah mengabaikan gubuk-gubuk di sekitarnya. Gerbangnya tinggi dengan ukiran naga yang terlihat menyeramkan. Aku menarik napas dalam-dalam, menguatkan tekad, lalu melangkah. Setiap langkah terasa berat, seolah kakiku dipasangi pemberat. Aku merasa seperti pangeran bodoh yang hendak mendatangi istana ratu penyihir, tanpa apa-apa selain nyali dan cinta pada ibuku. Sampai di depan gerbang, seorang penjaga berbadan tegap menghadangku. Ada perlu apa? Tanyanya dengan suara serak. Saya ingin bertemu dengan Nyai. Jawabku, suaraku terdengar lebih berani dari yang kurasakan. Penjaga itu tertawa pelan. Nyai tidak menerima tamu sembarangan. Pergilah. Namun, saat aku hendak berbalik, suara dari dalam gerbang mengejutkanku. Biarkan dia masuk. Itu suara yang sama, suara yang dingin namun penuh wibawa. Penjaga itu membuka gerbang dengan enggan. Aku berjalan di antara taman yang terawat rapi, melintasi air mancur yang dikelilingi bunga-bunga langka, hingga sampai di pendopo utama. Di sana, di kursi ukiran jati yang megah, Nyai Kinanti sudah duduk. Ia mengenakan kebaya sutra dengan motif burung phoenix. Rambutnya disanggul tinggi, dan ekspresinya tak terbaca. Di sampingnya, seorang pria yang tampak seperti asisten pribadinya memegang sebuah map. Kau pemuda yang di warung tadi, kan? Tanyanya, suaranya sedingin es. Ya, Nyai, jawabku, menunduk hormat. Apa yang kau inginkan dariku? Aku memberanikan diri untuk mengangkat kepala. Saya datang untuk melamar pekerjaan. Apapun itu. Saya butuh uang untuk biaya pengobatan ibu saya. Nyai Kinanti menatapku lurus. Matanya tajam, seolah menelanjangi setiap kebohonganku. Beberapa detik berlalu terasa seperti selamanya. Kemudian, senyum tipis yang tak sampai ke mata terukir di wajahnya. Pekerjaan. Dia tertawa. Tawa yang tak ada suaranya. Kau datang padaku, satu-satunya orang di desa ini yang bisa memberikan uang sebanyak itu, dan kau hanya melamar pekerjaan kasar. Saya bisa melakukan apa saja, Nyai. Saya kuat, saya tidak mudah menyerah. Nyai Kinanti mengisyaratkan asistennya untuk mendekat. Pria itu berbisik sesuatu, lalu menyerahkan map di tangannya kepadaku. Buka map itu, perintah Nyai. Aku membuka map itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya,
Ada berkas-berkas medis dengan kop surat rumah sakit terkenal di kota. Ada juga resep obat yang rumit, dan sebuah lembar kosong dengan tulisan, tagihan total biaya pengobatan, 58 juta rupiah. Itu adalah jumlah yang mustahil untukku. Nyai Kinanti tahu itu. Dia tahu setiap inci dari hidupku. Dia tahu nama ibuku, penyakitnya, bahkan rincian biayanya. Bulu kuduku berdiri. Dia bukan hanya mengamati desanya, dia memiliki mata di mana-mana. Bagaimana Nyai bisa tahu? Itu tidak penting. Yang penting, kau tahu aku memiliki apa yang kau butuhkan. Dan aku juga butuh sesuatu darimu. Apapun, Nyai. Saya akan lakukan apapun. Nyai Kinanti mencondongkan tubuhnya. Aku butuh seorang suami. Bukan karena cinta, bukan karena nafsu, tapi untuk memimpin bisnis suamiku terdahulu dan mengamankan posisiku di desa ini. Denganmu, aku akan terlihat seperti wanita biasa yang mencari cinta sejati. Dan kau akan mendapatkan semua yang kau butuhkan untuk ibumu. Suami. Iya, menikahlah denganku, menjadi suamiku, dan semua biaya rumah sakit ibumu akan terbayar lunas. Aku akan memberikanmu uang tunai, sebuah rumah yang layak, dan pekerjaan yang akan menjamin masa depanmu. Jantungku terasa berhenti. Ini bukan pekerjaan. Ini adalah perdagangan. Aku tidak akan menjual tenaga, melainkan seluruh diriku. Masa depanku, mimpiku dengan Laras, semua itu akan musnah. Bagaimana dengan Laras? Tanyaku. Suaraku bergetar. Nyai Kinanti menaikkan satu alisnya. Aku sudah tahu. Cinta monyet. Lupakan saja. Jika kau setuju, aku akan mengurus semuanya. Jika tidak, biarlah ibumu berjuang sendiri. Dia mencondongkan tubuhnya lebih dekat, matanya yang tajam menatap mataku. Jadi, bagaimana, Ardi? Apakah kau setuju dengan proposal ini? Aku tak bisa berkata-kata. Pilihan yang ada begitu mengerikan. Di satu sisi, aku bisa mempertahankan harga diri dan cintaku, namun kehilangan ibuku. Di sisi lain, aku harus mengubur semua mimpiku untuk menyelamatkan nyawa ibuku. Itu adalah babak baru dalam hidupku, yang akan menghancurkan segalanya demi masa depan yang tak kuinginkan. Waktu seolah berhenti berputar. Di hadapanku, Nyai Kinanti duduk dengan tenang, menuntut jawaban. Tatapannya menusuk, seolah mampu melihat setiap keraguan di dalam diriku. Di benakku, pertarungan tak terhindarkan berkecamuk. Satu sisi adalah wajah ibu yang pucat dan batuknya yang menggerogoti. Di sisi lain adalah senyum tulus Laras dan janji masa depan yang sederhana bersamanya. Ini adalah pertarungan antara cinta dan kewajiban, antara impian dan realitas yang harus kutelan. Aku menelan ludah, tenggorokanku terasa kering. Harga diri, impian, dan cinta, semua itu tidak ada artinya jika nyawa ibuku adalah taruhannya. Sebuah bisikan di dalam hati memberitahuku bahwa aku tak punya pilihan. Saya setuju. Jawabku. Suaraku nyaris tak terdengar. Kata-kata itu terasa berat dan hampa, seolah-olah aku baru saja mengucapkan vonis untuk diriku sendiri. Senyum tipis yang tak terbaca itu kembali terukir di bibir Nyai Kinanti. Keputusan yang bijak, Ardi. Kau akan tahu bahwa kau tidak akan menyesalinya. Ia berbicara seolah sedang memprediksi cuaca esok hari, tanpa sedikit pun emosi. Nyai Kinanti bertepuk tangan sekali. Antarkan dia pulang. Beri dia uang muka dan biarkan dia membereskan barang-barangnya. Besok pagi, kita akan bertemu di rumah penghulu. Aku tidak beranjak dari tempatku. Semua terasa begitu cepat, begitu tidak nyata. Aku tidak bisa mencerna bagaimana semua ini terjadi. Dan ibuku? Tanyaku, suaraku bergetar. Tenang, ucap Nyai. Tim medis dari kota akan menjemputnya sore ini. Dia akan mendapatkan perawatan terbaik di rumah sakit. Semuanya sudah diatur. Aku menatapnya tak percaya. Dia memiliki kekuatan yang begitu besar, hingga bisa mengurus segalanya dalam sekejap mata. Aku bukan lagi pria yang berjuang. Aku hanyalah sebuah aset yang telah dibeli. Seorang ajudan berbadan tegap, yang sebelumnya berdiri di samping Nyai Kinanti, membawaku pulang. Di dalam mobil, dia menyerahkan sebuah amplop tebal.
Ini uang muka. Selebihnya akan diberikan setelah upacara pernikahan, ucapnya dengan suara datar. Aku menatap gubuku yang terlihat semakin kecil dari dalam mobil mewah itu. Ibuku masih terbaring di dalamnya, terbatuk-batuk. Di luar, Laras mungkin sedang memikirkan aku. Senyumnya sehangat mentari pagi. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang menjauhkan aku dari duniaku sendiri, menarikku ke dalam jurang yang gelap. Ketika aku sampai di depan pintu, Laras sedang menyiram bunga di halaman. Ia menoleh dan senyumnya merekah, namun memudar saat melihat mobil mewah itu. Matanya jatuh pada amplop tebal di tanganku. Tatapannya penuh tanya, penuh kekhawatiran. "Ardi," panggilnya. Suaranya adalah melodi terindah yang pernah kudengar, dan aku merasa sangat malu. Aku tidak bisa menjawab. Kata-kata tersangkut di tenggorokanku. Bagaimana aku harus menjelaskan semua ini? Bagaimana aku bisa mengatakan bahwa aku akan menikah dengan wanita lain demi uang untuk biaya pengobatan ibu? Ibu akan dijemput sore ini untuk berobat, kataku. Mendengar itu, wajah Laras langsung berseri-seri. Ia tersenyum cerah, senyum yang begitu tulus. "Syukurlah, kamu berhasil, Ardi. Kamu berhasil." Ia tidak tahu apa yang telah kukorbankan. Ia tidak tahu bahwa amplop tebal ini bukanlah hasil kerja kerasku, melainkan harga dari sebuah pernikahan paksa. Aku harus mengurus sesuatu. Nanti aku ceritakan, janjiku. Meskipun aku tahu, janji itu tidak akan pernah bisa kutepati. Malam itu, setelah ibuku dibawa ke rumah sakit dengan ambulans, gubukku terasa begitu kosong dan sunyi. Aku terduduk di pojok kamar, menatap tumpukan pakaianku. Pakaian yang lusuh, yang penuh noda lumpur. Pakaian yang mengingatkanku pada kehidupan sederhana yang akan segera kutinggalkan. Besok, aku akan memakai jas pengantin. Besok, aku akan menjadi suami Nyai Kinanti. Besok, aku akan mengucapkan janji suci di depan banyak orang. Janji yang kosong, tak memiliki makna. Di benakku, aku mengucapkan janji lain. Janji yang akan kugenggam erat. Janji bahwa suatu hari, setelah ibuku sembuh, aku akan kembali ke duniaku. Kehidupan sederhana, kebaikan Laras, dan harga diriku. Aku akan berjuang untuk mendapatkan semua itu kembali. Namun, di relung hati yang paling dalam, aku tahu, janji itu mungkin hanyalah kebohongan manis yang kuucapkan pada diriku sendiri. Dan, ketika fajar menyingsing, aku akan melangkah ke dalam dunia yang akan menelan dan mengubahku selamanya. Fajar menyingsing, namun bagiku, langit terasa lebih gelap dari malam sebelumnya. Aku memandangi pantulan diriku di cermin. Jas pengantin yang mewah terasa asing di tubuhku. Ini bukan aku. Aku adalah Ardi, anak petani, yang tangannya kasar karena cangkul, bukan karena memegang pena. Wajahku yang biasanya dipenuhi keringat kini terlihat pucat pasi, seperti mayat hidup. Seorang ajudan Nyai Kinanti menjemputku. Dia tak banyak bicara, hanya memberi isyarat agar aku masuk ke dalam mobil. Perjalanan menuju rumah penghulu terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Di sana, sudah berkumpul banyak orang. Bukan warga desa yang kukenal, melainkan para pejabat, saudagar, dan orang-orang penting dari kota yang mengenakan pakaian mahal. Senyum mereka ramah, namun matanya memancarkan perhitungan dan keingintahuan. Di antara kerumunan, aku melihat Pak Tejo dan Kang Ujang. Mereka menatapku dengan tatapan bingung dan penuh bisik-bisik. Begitu pula dengan Laras. Ia berdiri di sudut, matanya merah. Aku bisa melihat air mata yang menggenang di pelupuk matanya. Laras melambaikan tangan, seolah berusaha meraihku, namun jarak kami terasa semakin jauh. Aku hanya bisa menatapnya. Inilah perpisahan kami. Tanpa kata, tanpa pelukan terakhir. Hanya sebuah tatapan yang penuh penyesalan. Nyai Kinanti muncul di pendopo. Ia mengenakan kebaya putih yang membuat kulitnya terlihat semakin bersih. Rambutnya disanggul rapi dengan hiasan melati yang harum. Ia terlihat seperti seorang dewi, namun tatapannya tetap sedingin es. Ia berjalan dengan anggun, menghampiri penghulu dan duduk di sampingku. Suara penghulu mengalun, mengucapkan kalimat-kalimat suci. Namun bagiku,
Kata-kata itu hanyalah deretan bunyi yang tak bermakna. Saya terima nikahnya. Suaraku serak. Aku mengucapkan janji suci itu. Janji yang seharusnya diucapkan dengan sepenuh hati. Namun bibirku terasa mati rasa. Aku telah menjual diriku. Dan sekarang, aku adalah suami Nyai Roro Kinanti. Setelah akad selesai, para tamu datang mengucapkan selamat. Nyai Kinanti menerima mereka dengan senyum yang dipaksakan. Aku hanya berdiri di sampingnya, menjadi boneka yang tak bergerak. Aku mendengar bisik-bisik yang menyebutku beruntung, mendapatkan durian runtuh, dan pilihan yang aneh bagi seorang nyai. Setelah acara selesai, aku mengikuti Nyai Kinanti masuk ke dalam rumah. Rumah ini begitu besar, megah, dan mewah. Kami melewati banyak ruangan, hingga akhirnya sampai di sebuah kamar yang besar. Di dalamnya, ranjang berukir kayu jati yang megah, lemari pakaian yang menjulang tinggi, dan wangi melati yang samar-samar tercium. Nyai Kinanti menoleh padaku. "Kau tahu, semua ini berat untukku," ucapnya tanpa menatapku. "Pernikahan ini bukan sekadar soal uang. Ada rahasia yang tidak boleh kau ketahui sampai waktunya tiba. Cukup ikuti saja peraturanku, dan ibu serta keluargamu akan aman." Kata-katanya membuatku semakin bingung. Ada apa di balik semua ini? Apakah aku telah menjual diriku dan masa depanku pada rahasia yang lebih gelap dari yang kukira? Aku menyadari bahwa aku hanyalah pion dalam permainan Nyai Kinanti. "Mulai sekarang, kamarku adalah kamarmu. Tapi ingat, jangan pernah masuk ke kamar ini tanpa izinku," ucap Nyai. Ia berjalan ke lemari, mengambil beberapa lembar uang, dan menyerahkannya padaku. "Ini upahmu sebagai suamiku. Gunakan ini untuk keperluanmu." Aku hanya terdiam, menatap uang itu. "Uang ini adalah simbol dari pengkhianatanku." "Istirahatlah," ucapnya. "Besok, aku akan memperkenalkanmu kepada para kolega dan rekan bisnisku. Kau harus bisa berperilaku selayaknya suami dari Nyai Roro Kinanti. Tidak ada lagi Ardi anak petani. Kau adalah suamiku." Dia mengucapkan itu, seolah memberiku sebuah identitas baru. Ia mengambil masa laluku, dan menggantinya dengan sebuah topeng. Topeng yang akan kupakai seumur hidup. Malam pertama di rumah megah itu terasa sunyi dan dingin. Aku hanya bisa membaringkan diri di tempat tidur, menatap langit-langit kamar yang tinggi. Semua terasa asing. Ranjang yang empuk, bantal yang halus, bahkan udara yang kuhirup. Aku merindukan gubukku yang rapuh, kasur tipis yang selalu membuat badanku pegal, dan suara batuk ibu yang kini telah digantikan dengan keheningan. Pagi harinya, aku terbangun dengan ketukan pintu. Salah satu pelayan membawakan sarapan dan pakaian. Pakaian itu bukan lagi kaos lusuh atau kemeja pudar, melainkan kemeja sutra yang halus dan celana kain yang mahal. Aku merasakannya. Aku telah berubah, bukan hanya dari pakaian, tapi dari diri Ardi yang dulu. Setelah berpakaian rapi, aku menuju ruang makan. Nyai Kinanti sudah duduk di sana, membaca koran sambil menyesap teh hangat. Ia mengenakan kebaya katun yang sederhana namun elegan. Ia terlihat sangat berbeda dari wanita yang mengenakan kebaya mewah semalam, seolah ia memiliki dua kepribadian yang berbeda. "Duduklah," ucapnya tanpa menoleh padaku. Aku duduk, merasa canggung. Sarapan yang tersaji di meja terasa hambar. Aku hanya bisa makan dengan perlahan, memikirkan ibuku. "Ibuku, bagaimana keadaannya?" tanyaku. Nyai Kinanti melipat korannya. "Dia baik-baik saja. Aku sudah menyuruh ajudanku untuk mengurus semuanya. Dia akan mendapatkan perawatan terbaik." Aku mengangguk. "Terima kasih," kataku. "Jangan berterima kasih padaku," katanya. "Kau sekarang adalah suamiku. Tugasmu adalah mendampingiku di depan publik. Aku akan mengajarimu apa yang harus kau lakukan. Kau harus bisa berperilaku selayaknya suami dari Nyai Roro Kinanti. Tidak ada lagi Ardi anak petani." Aku hanya bisa terdiam. Bagaimana bisa aku melupakan masa laluku? Bagaimana bisa aku berpura-pura menjadi orang lain? "Mulai sekarang, kau akan belajar," ucapnya. "Belajar bagaimana caranya berbicara dengan orang-orang terhormat, bagaimana caranya makan dengan benar, bagaimana caranya berjalan dengan percaya diri. Kau akan menjadi seorang pria yang bisa dibanggakan,
yang akan membuat orang-orang desa berdecak kagum saat melihatmu. Nyai Kinanti berbicara seolah aku adalah sebuah proyek yang harus diselesaikan. Dia tidak melihatku sebagai manusia, melainkan sebagai sebuah alat untuk mencapai tujuannya. Dan ingat, jangan pernah membahas masa lalumu di depan orang lain. Kau lahir di desa ini, tapi kini kau adalah bagian dari keluarga ini. Bisnisku, hartaku, semua itu adalah milikmu juga, lanjutnya. Aku menatapnya. Dia adalah wanita yang kuat, cerdas, dan penuh rahasia. Aku tidak tahu apa yang dia inginkan dariku, selain sebagai suami palsu. Namun, aku tahu satu hal, aku harus bertahan. Demi ibuku. Setelah sarapan, Nyai Kinanti mengajakku ke kantornya. Ruangan itu dipenuhi dengan rak-rak buku dan tumpukan berkas. Di sana, ia mengajariku tentang bisnis beras. Aku harus belajar tentang pergerakan harga, negosiasi dengan para petani, dan strategi pasar. Aku menyadari betapa tajamnya otak Nyai Kinanti. Dia tidak hanya mengandalkan mitos atau pesugihan, dia menguasai setiap detail bisnisnya. Aku terkejut. Aku pikir aku hanya akan menjadi boneka, tapi ternyata aku harus menjadi lebih dari itu. Aku harus belajar untuk menjadi pria yang berharga bagi Nyai Kinanti, tidak hanya sekadar suaminya, tapi juga rekan kerjanya. Hari-hariku kini dipenuhi dengan pelajaran. Aku belajar dari pagi hingga malam. Aku belajar tentang dunia yang sama sekali tidak ku ketahui. Aku belajar untuk menjadi orang lain. Minggu-minggu berlalu dengan cepat, nyaris tanpa makna. Hidupku kini berjalan dalam sebuah rutinitas yang monoton. Pagi hari, aku sarapan dalam keheningan bersama Nyai Kinanti, mendengarkan analisisnya yang tajam tentang pergerakan harga gabah dan strategi pasar yang rumit. Siang hari, aku tenggelam dalam tumpukan berkas dan buku-buku bisnis, belajar istilah yang asing di lidahku. Sesekali, ajudan Nyai Kinanti akan memberiku pelajaran etiket, mengajarkan cara makan, cara berbicara, bahkan cara berjalan yang benar. Malam hari, aku kembali ke kamar yang dingin, sendirian, merenungkan hidupku yang telah berubah total. Aku semakin terbiasa dengan pakaian mewah dan kehidupan yang serba ada. Aku tidak lagi canggung. Aku bisa berdiri tegak, berbicara dengan percaya diri, dan bahkan memberikan pendapat yang terstruktur saat rapat bisnis. Aku telah menjadi pria yang Nyai Kinanti inginkan. Seorang suami boneka yang cerdas dan bisa diandalkan, sebuah aset berharga dalam kerajaan bisnisnya. Namun, di setiap langkahku, di setiap kata yang kuucapkan, aku merasakan kehampaan. Aku bukan lagi Ardi, si anak petani yang jujur. Aku adalah Ardi, suami Nyai Kinanti. Dan itu adalah dua orang yang berbeda, terpisah oleh jurang yang tak dapat dijembatani. Suatu sore, Nyai Kinanti mengajakku ke kota. Hari itu ada pertemuan penting dengan para pengusaha besar dari seluruh wilayah. Aku melihatnya mengenakan gaun malam berwarna merah marun yang mahal, dengan perhiasan berlian yang gemerlap di leher dan telinganya. Aku sendiri mengenakan setelan jas hitam yang pas di badan, tampak seperti pria sukses yang terlahir dari keluarga kaya. Ketika kami tiba di tempat acara, sebuah hotel mewah di pusat kota, semua mata tertuju pada kami. Para tamu berbisik-bisik. Itu Nyai Kinanti, juragan beras tersohor, bisik seseorang. Dan itu, suaminya yang baru, pria desa yang berhasil menaklukkan sang ratu. Aku hanya bisa tersenyum, menyapa setiap orang yang menghampiri kami dengan senyum yang dipaksakan. Mereka berbicara tentang bisnis, tentang keuntungan, dan tentang investasi. Aku mendengarkan, mencoba memahami, dan sesekali memberikan pendapat yang telah diajarkan Nyai Kinanti. Aku tidak lagi merasa canggung. Aku adalah Ardi yang baru, sebuah versi diriku yang dipoles dan direkayasa. Namun, di tengah-tengah keramaian itu, mataku menangkap sosok yang familiar. Di sudut ruangan, berdiri seorang wanita yang menatapku dengan tatapan yang sangat kukenal. Jantungku serasa berhenti berdetak. Itu Laras. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna hijau muda, namun kecantikannya terpancar alami. Matanya, mata yang selalu memancarkan kehangatan dan kebaikan,
kini menatapku dengan tatapan yang berbeda. Di sana, aku melihat kesedihan, kekecewaan, dan sebuah pertanyaan yang tak terucapkan. Kenapa, Ardi? Kenapa kamu berubah? Aku ingin menghampirinya. Aku ingin menjelaskan semuanya. Menjelaskan bahwa semua ini kulakukan demi ibu. Menjelaskan bahwa aku masih Ardi yang sama. Tapi, aku tidak bisa. Nyai Kinanti menggenggam tanganku. Genggaman tangannya terasa dingin dan penuh peringatan. Jangan terpengaruh. Kita harus menjaga citra, bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Tatapan kami kembali bertemu. Laras tersenyum tipis, senyum yang penuh dengan kepahitan. Ia melambaikan tangan, seolah memberikan salam perpisahan yang tak pernah kami ucapkan. Kemudian, ia berbalik dan menghilang di antara kerumunan. Aku menoleh ke belakang, berusaha menemukannya, tetapi ia sudah pergi, seperti mimpi indah yang tak bisa kugapai. Kini, yang tersisa hanyalah kekosongan yang hampa. Aku telah mengorbankan semua yang kumiliki demi nyawa ibuku. Harga yang harus kubayar adalah kehilangan orang yang paling berarti di hidupku. Aku telah menjadi Ardi yang baru, tapi kebahagiaan terasa sangat jauh. Aku adalah seorang pengantin tanpa hati. Malam itu, di kamar yang mewah dan dingin, aku tidak bisa memejamkan mata. Bayangan Laras terus menghantui pikiranku. Matanya yang penuh kekecewaan membuat dadaku sesak, seolah ada beban berat yang menimpaku. Selama ini, aku mati-matian meyakinkan diriku bahwa semua yang kulakukan adalah demi kebaikan, demi nyawa ibu. Aku bersembunyi di balik alasan mulia itu. Tapi pertemuan singkat dengan Laras di acara itu menghancurkan semua topeng yang telah kubangun. Aku menyadari, aku bukan hanya mengorbankan masa depanku, tapi juga kebahagiaan Laras. Pagi harinya, aku kembali menjalani rutinitas. Sarapan dalam diam, belajar bisnis, dan berpura-pura menjadi orang lain. Namun, ada yang berbeda. Aku tidak bisa fokus. Setiap angka dalam laporan keuangan terasa kabur. Setiap strategi bisnis yang dijelaskan Nyai Kinanti terasa seperti suara yang mendengung jauh. Di benakku, hanya ada wajah Laras. Nyai Kinanti menyadari perubahanku. Dia meletakkan korannya dan menatapku tajam. Ada apa? Tanyanya saat aku gagal menjawab pertanyaannya tentang laba kotor. Tidak ada, Nyai. Jawabku, suaraku terdengar kaku. Jangan berbohong, Ardi, ucapnya, suaranya menusuk. Aku melihatmu semalam. Kau bertemu dengan gadis itu. Aku terkejut. Bagaimana dia bisa tahu? Bagaimana dia bisa melihatku di tengah keramaian itu? Aku menunduk, tak berani menatap matanya. Jangan lupa, Ardi, di dunia ini, tidak ada yang gratis. Lanjutnya, suaranya kembali dingin. Kau mendapatkan uang untuk ibumu, dan sebagai gantinya, kau harus melupakan masa lalumu. Kau sekarang adalah suamiku, dan seorang suami yang baik tidak akan memikirkan wanita lain. Kata-katanya menusuk. Setiap kalimatnya terasa seperti bilah pisau. Aku tahu dia tidak hanya mengancamku, tapi juga ibuku. Aku harus melupakan Laras. Aku harus membunuh perasaan itu di hatiku. Demi keselamatan ibu. Sejak saat itu, aku berusaha keras untuk membuang semua kenangan tentang Laras. Aku bekerja lebih keras, belajar lebih giat, dan berpura-pura lebih meyakinkan. Aku membenamkan diriku dalam pekerjaan, berharap bisa melupakan semua yang telah terjadi. Aku memaksa diriku untuk hanya memikirkan laba, rugi, dan strategi bisnis, berharap otakku tidak memiliki ruang lagi untuk memikirkan hal lain. Namun, di setiap malam, saat aku sendirian, bayangan Laras muncul kembali. Aku melihatnya di cermin. Bukan pantulan diriku yang memakai pakaian mahal dan jas yang mewah, melainkan diriku yang dulu. Ardi, si anak petani yang jujur, yang tangannya kasar karena cangkul, dan yang hatinya masih mencintai Laras. Aku menyadari, aku bisa saja menjadi orang lain, memakai topeng yang berbeda di depan semua orang, tapi aku tidak bisa melarikan diri dari diriku sendiri. Aku telah menjadi orang asing di dunia ini. Dunia yang kupilih demi ibuku.
Namun, aku tidak pernah menyadari bahwa harga yang harus kubayar adalah kehilangan diriku sendiri. Aku telah menjadi orang asing di dunia ini. Dunia yang kupilih demi ibuku. Namun, aku tidak pernah menyadari bahwa harga yang harus kubayar adalah kehilangan diriku sendiri. Beberapa bulan berlalu. Rutinitas hidupku telah terbentuk sempurna, seperti roda mesin yang berputar tanpa celah. Aku telah menjadi versi yang sempurna dari suami yang diinginkan Nyai Kinanti. Aku mengurus bisnisnya, menghadiri pertemuan penting, dan berbicara dengan para pengusaha besar. Aku telah membuktikan bahwa aku tidak hanya sekadar boneka yang diatur. Otakku yang dulu hanya memikirkan sawah kini dipenuhi dengan angka dan strategi. Namun, di balik semua kesuksesan dan kemewahan ini, aku merasa semakin kosong. Aku telah kehilangan diriku. Hubunganku dengan Nyai Kinanti tetap dingin dan profesional. Kami tidak pernah berbicara lebih dari urusan bisnis. Kami hidup di bawah atap yang sama, tetapi kami adalah dua orang asing yang terikat oleh sebuah kesepakatan. Suatu malam, aku kembali dari perjalanan bisnis yang melelahkan. Aku memasuki rumah dan melihat Nyai Kinanti duduk di pendopo, sendirian. Ia tidak mengenakan kebaya mahal, hanya pakaian biasa. Rambutnya terurai, dan ia terlihat sangat berbeda. Ia tampak rapuh. Sebuah bayangan yang tidak pernah kubayangkan. "Sudah pulang?" tanyanya. Suaranya terdengar lelah. "Ya, Nyai," jawabku, merasa canggung. "Duduklah," katanya sambil menunjuk kursi di sampingnya. Aku duduk. Kami terdiam. Hanya suara jangkrik dan embusan angin malam yang memecah keheningan. Angin itu berhembus, membawa wangi melati yang samar-samar. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya bukan sebagai Nyai Kinanti, sang ratu beras, melainkan sebagai seorang wanita. "Kau tahu, semua ini berat untukku," ucapnya pelan, suaranya nyaris berbisik. "Aku harus berjuang sendiri. Banyak orang yang ingin menjatuhkanku." Aku menatapnya. Dia terlihat begitu kesepian. Di balik semua kekuatan, kekayaan, dan citra yang ia bangun, dia hanyalah seorang wanita yang harus bertahan hidup di dunia yang kejam. Aku tidak tahu," kataku. Nyai Kinanti menoleh padaku. Matanya tidak lagi sedingin es. Mereka melihatku sebagai wanita kuat, tapi mereka tidak tahu apa yang harus kulalui. Ayah dan suamiku meninggal di tahun yang sama. Mereka meninggalkan perusahaan yang hampir bangkrut. Aku harus membangun semuanya dari nol. Aku terdiam. Aku tidak pernah membayangkan kehidupannya. Di mataku, ia adalah sosok yang sempurna, tanpa celah, dan tak tersentuh. Namun, malam ini, ia adalah wanita yang lelah, yang memikul beban berat di pundaknya. "Kau berbeda, Ardi," katanya, suaranya terdengar tulus. "Kau tidak melihatku sebagai wanita kaya. Kau hanya melihatku sebagai orang yang bisa membantumu. Dan itu membuatku merasa seperti manusia." Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya bisa menatapnya. Malam itu, kami berbicara panjang lebar. Kami tidak berbicara tentang bisnis, melainkan tentang hidup, tentang mimpi, dan tentang ketakutan. Untuk pertama kalinya, aku merasakan kehangatan yang asing. Kehangatan yang bukan berasal dari cinta atau nafsu, melainkan dari sebuah kesamaan nasib. Kami berdua adalah orang asing yang harus berjuang untuk bertahan hidup, masing-masing dengan beban dan rahasia kami sendiri. Malam itu, percakapan kami mengalir seperti air sungai yang tenang. Aku tidak pernah mengira bisa berbicara dengan Nyai Kinanti tentang hal-hal personal. Ia menceritakan bagaimana ia harus berjuang menghadapi para pengusaha yang meremehkannya hanya karena ia seorang wanita. Bagaimana ia harus menyingkirkan orang-orang yang mencoba menguasai bisnis peninggalan suaminya, dan bagaimana ia harus hidup dalam ketakutan karena ia tahu ada saja orang yang ingin melihatnya jatuh. Aku juga menceritakan tentang diriku, tentang mimpi-mimpiku yang sederhana, tentang keinginan untuk bisa membiayai pengobatan ibuku, dan tentang bagaimana semua ini adalah satu-satunya jalan yang bisa kutempuh. Kami berbicara dari hati ke hati, tanpa topeng, tanpa sandiwara. Aku melihat seorang wanita yang kuat, namun juga rapuh. Dan ia melihat seorang pria yang jujur, namun juga putus asa. "Aku tahu kau harus mengorbankan banyak hal," ucapnya, suaranya pelan.
Aku tahu kau mencintai gadis itu. Laras, kan? Aku mengangguk, terkejut. Nyai, bagaimana Nyai bisa tahu? Ia tersenyum tipis. Aku tahu segalanya di desa ini, Ardi. Aku tahu kau bertemu dengannya di acara itu. Aku juga tahu kau masih mencintainya. Hening. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak bisa melepaskanmu. Lanjutnya, suaranya kembali dingin. Kau adalah suamiku. Kita terikat oleh sebuah janji. Tapi, aku bisa memberimu sebuah pilihan. Pilihan? Aku tahu kau ingin bebas. Kau ingin kembali ke kehidupanmu yang dulu. Aku bisa memberimu kebebasan itu, ucapnya. Tapi dengan satu syarat. Jantungku berdebar kencang. Syarat apa? Syaratnya adalah, kau harus membantuku mengamankan bisnis ini. Kau harus membuat para pengusaha itu percaya bahwa kau adalah penerus yang sah. Setelah itu, aku akan menceraikanmu. Kau akan mendapatkan uang untuk ibumu, dan kau akan bebas. Aku menatapnya. Ini adalah kesempatan yang tidak pernah kubayangkan. Sebuah jalan keluar dari semua ini. Namun, apakah aku bisa mempercayainya? Bagaimana aku bisa percaya? Tanyaku. Nyai Kinanti menatapku lurus. Karena kau tidak memiliki pilihan lain. Percayalah, Ardi. Ini adalah satu-satunya cara bagimu untuk bisa mendapatkan kembali hidupmu. Aku berpikir, jika aku menolak, aku akan terjebak dalam pernikahan ini selamanya. Jika aku menerima, aku akan mendapatkan kebebasan, namun aku harus memainkan peran ini dengan sempurna. Aku akan bekerja keras, membuktikan diriku, dan kemudian aku akan bebas. Bebas untuk kembali pada Laras, bebas untuk kembali pada diriku sendiri. Baiklah, ucapku. Aku akan melakukannya. Aku akan membantumu. Tapi, janjimu, kau harus menepati janjimu. Nyai Kinanti tersenyum. Senyum yang tulus, yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Tentu saja, ucapnya. Kita berdua sama-sama menginginkan kebebasan. Aku ingin kebebasan dari semua intrik ini. Dan kau ingin kebebasan untuk mencintai. Malam itu, kami berdua membuat sebuah kesepakatan. Sebuah kesepakatan yang akan mengubah hidup kami selamanya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku tahu satu hal, aku akan berjuang. Aku akan berjuang untuk mendapatkan kebebasanku. Aku akan berjuang untuk kembali pada Laras. Dan aku akan berjuang untuk kembali pada diriku sendiri. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Hubunganku dengan Nyai Kinanti tidak lagi hanya sebatas hubungan kerja. Kami adalah partner. Sebuah tim yang terikat oleh kesepakatan dan tujuan. Kami bekerja sama, berdiskusi, dan merencanakan strategi. Aku tidak lagi melihatnya sebagai istri yang kucurigai, melainkan sebagai seorang jenderal yang cerdas dan ambisius. Ia pun melihatku bukan sebagai boneka, melainkan sebagai prajurit yang setia dan cakap. Ada rasa saling menghormati yang tumbuh di antara kami, sebuah fondasi yang rapuh namun penting. Tantangan pertama datang seminggu kemudian. Nyai Kinanti menerima undangan untuk menghadiri sebuah acara makan malam dengan Tuan Hasan, seorang pengusaha beras kaya yang terkenal licik dan sombong. Tuan Hasan adalah salah satu pesaing terbesar Nyai Kinanti, yang selalu berusaha menjatuhkannya dengan cara-cara kotor. Dia akan mencoba mengintimidasi kita, ucap Nyai Kinanti saat kami bersiap-siap. Ia mengenakan kebaya hitam yang elegan, membuat auranya semakin berwibawa. Dia akan meremehkanmu, menertawakan masa lalumu. Jangan goyah. Kau adalah suamiku. Aku mengangguk, merasa tegang. Ini adalah ujian pertamaku. Aku tidak hanya harus berjuang untuk ibuku, tapi juga untuk Nyai Kinanti. Ketika kami tiba di restoran mewah, Tuan Hasan sudah menunggu. Ia adalah pria parubaya dengan perut buncit dan senyum sinis. Ia menatapku dari atas ke bawah, seolah aku adalah serangga yang tak berarti. Jadi ini suami barumu, Nyai Kinanti, ucapnya, suaranya penuh ejekan. Kudengar dia berasal dari desa. Heh, seleramu aneh juga. Aku menahan diri untuk tidak bereaksi. Nyai Kinanti tersenyum tipis, senyum yang penuh dengan bahaya.
Suamiku adalah pria yang cerdas, Tuan Hasan. Dia membantuku mengelola bisnis. Kau tidak akan pernah tahu seberapa cerdasnya dia. Oh ya. Tuan Hasan tertawa, tawa yang penuh penghinaan. Lalu, apakah dia mengerti tentang harga gabah? Atau pergerakan pasar internasional? Atau dia hanya mengerti tentang cara menanam padi? Kata-katanya menusuk, tetapi aku tidak goyah. Aku ingat janjiku pada Nyai Kinanti. Aku harus membuktikan diriku. Tentu saja, Tuan Hasan. Ucapku, suaraku terdengar percaya diri, jauh dari rasa takut yang kurasakan. Apakah Anda tahu bahwa tahun depan, harga gabah di pasar internasional akan meningkat karena perubahan iklim? Dan apakah Anda tahu bahwa saat ini, harga gabah di pasar domestik akan menurun karena pasokan berlebih? Tuan Hasan terdiam. Senyum sinisnya memudar. Nyai Kinanti menatapku, matanya memancarkan kebanggaan. Aku terus berbicara, menjelaskan analisisku tentang pasar. Aku menyebutkan angka-angka, strategi, dan prediksi. Aku berbicara dengan penuh keyakinan, seolah aku adalah seorang ahli. Tuan Hasan terkejut. Dia tidak menyangka seorang pria desa sepertiku bisa berbicara tentang bisnis dengan begitu lancar. Ia mencoba menyela, namun aku terus berbicara, menjelaskan strategiku. Akhirnya, ia terdiam, hanya bisa menatapku dengan tatapan tak percaya. Setelah makan malam, Tuan Hasan menghampiri kami. Kau bukan pria biasa, ucapnya. Suaranya terdengar penuh kekaguman. Aku salah menilaimu. Nyai Kinanti tersenyum. Seperti yang kubilang, Tuan Hasan, jangan pernah meremehkan suamiku. Kami meninggalkan restoran. Aku merasa sangat lelah, tetapi juga bangga. Aku telah lulus ujian pertamaku. Aku telah membuktikan bahwa aku bisa. Di dalam mobil, Nyai Kinanti menatapku. Kerja bagus, Ardi, ucapnya. Kau telah membuktikan bahwa kau adalah suamiku yang sah. Dan kau telah berhasil membuktikan bahwa kau bisa. Kau tidak lagi Ardi yang dulu. Kau adalah Ardi yang baru. Aku tersenyum. Nyai Kinanti benar. Aku telah berubah. Aku tidak tahu apakah ini baik atau buruk, tapi aku tahu satu hal. Aku akan terus berjuang. Aku akan berjuang untuk mendapatkan kebebasanku. Dan aku akan berjuang untuk kembali pada diriku sendiri. Setelah berhasil dalam ujian pertama, kepercayaan Nyai Kinanti padaku semakin besar. Dia mulai melibatkanku dalam setiap keputusan penting, dari negosiasi harga dengan para petani hingga strategi ekspansi ke pasar baru. Aku tidak lagi hanya menjadi boneka, melainkan seorang penasihat yang dihormati. Aku bahkan diberi wewenang untuk mengambil keputusan-keputusan kecil tanpa persetujuannya, sebuah tanda yang jelas bahwa ia benar-benar mempercayaiku. Aku merasa dihargai, sebuah perasaan yang tak pernah kudapatkan sebelumnya, dan ini mendorongku untuk bekerja lebih keras. Namun, di balik semua kesuksesan dan pujian dari orang-orang, aku tidak pernah melupakan tujuan utamaku, mendapatkan kebebasanku. Aku selalu bertanya pada Nyai Kinanti tentang ibuku. Dia selalu menjawab bahwa ibuku baik-baik saja dan mendapatkan perawatan terbaik di rumah sakit kota. Namun, aku tidak pernah bisa melihatnya. Nyai Kinanti selalu punya alasan untuk menunda pertemuanku dengan ibu, dan itu adalah satu-satunya hal yang mengganjal di hatiku. Aku tahu aku tidak akan bisa sepenuhnya percaya pada Nyai Kinanti sampai ia membiarkanku menemui ibu. Suatu sore, setelah seharian penuh dengan urusan bisnis, aku sedang merapikan berkas di kantor Nyai Kinanti. Mataku tertuju pada sebuah foto berbingkai yang terletak di atas mejanya. Foto itu adalah foto seorang pria parubaya yang tersenyum ramah. Ia terlihat seperti seorang petani yang sederhana, tangannya kasar dan wajahnya dipenuhi kerutan. Aku mengambil foto itu dan menatapnya. Wajahnya begitu familiar, seolah aku pernah melihatnya di suatu tempat. Nyai Kinanti masuk ke dalam ruangan. Ia melihatku memegang foto itu, dan ekspresinya berubah. Kesedihan yang mendalam terpancar dari matanya. Itu ayahku, ucapnya pelan,
Suaranya syarat dengan kenangan. Dia adalah seorang petani. Dia membangun bisnis ini dari nol. Dengan tangannya sendiri. Aku terkejut. Aku pikir ayahnya adalah seorang pengusaha kaya yang mewariskan bisnisnya begitu saja. Orang-orang meremehkannya. Mereka mengatakan ia tidak akan pernah berhasil. Tapi ia membuktikan mereka salah. Lanjut Nyai Kinanti, suaranya bergetar. Ia adalah seorang pria yang jujur dan pekerja keras. Dan ia mengingatkanku padamu, Ardi. Aku terdiam. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku membuat janji padanya. Katanya, matanya berkaca-kaca. Aku akan melanjutkan warisannya. Aku akan membuat bisnis ini menjadi yang terbesar. Dan aku akan membuktikan pada mereka bahwa seorang wanita juga bisa berhasil. Aku menatapnya. Di balik semua kekuatan, kekayaan, dan citra yang ia bangun, dia hanyalah seorang wanita yang berusaha menepati janji pada ayahnya yang telah tiada. Aku merasakan empati yang tulus padanya. Kami berdua memiliki kesamaan. Kami berjuang demi orang-orang yang kami cintai. Nyai. Ucapku. Suaraku dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Aku mengerti. Aku akan membantumu. Aku akan membantumu menepati janjimu. Nyai Kinanti menatapku. Air matanya mengalir. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya menangis. Ia memelukku. Pelukan yang terasa canggung, tapi juga hangat. Pelukan itu tidak lagi terasa sebagai pelukan seorang istri, melainkan sebagai pelukan seorang teman seperjuangan. Terima kasih, Ardi, bisiknya, suaranya parau. Terima kasih. Malam itu, kami tidak berbicara tentang bisnis. Kami hanya duduk bersama, memandangi foto ayahnya. Aku menyadari bahwa aku tidak lagi hanya berjuang untuk diriku sendiri. Aku juga berjuang untuknya, untuk membantu dirinya menepati janjinya. Dan aku percaya, ia akan menepati janjinya untuk membebaskanku. Setelah malam itu, hubungan kami benar-benar berubah. Kami tidak lagi canggung. Aku bisa bercanda dengannya, dan ia membalasnya dengan tawa kecil yang jarang terdengar. Ia mulai menceritakan masa lalunya, bukan hanya tentang bisnis, tetapi juga tentang impiannya saat kecil, tentang ayahnya, dan tentang kesepian yang ia rasakan. Ada kehangatan baru yang tumbuh di antara kami, sebuah kehangatan yang tidak terduga. Aku merasakan diriku semakin terikat dengannya. Ia bukan lagi Nyai Kinanti yang dingin dan angkuh, melainkan seorang wanita yang kuat, namun juga rapuh. Aku tidak tahu apakah ini baik atau buruk. Aku tahu aku masih mencintai Laras, tapi aku tidak bisa memungkiri bahwa ada sesuatu yang tumbuh di hatiku untuk Nyai Kinanti. Perasaanku terpecah, membingungkan. Suatu hari, Nyai Kinanti mengajakku ke rumah sakit untuk menjenguk ibu. Jantungku berdebar kencang, perpaduan antara kegembiraan dan kecemasan. Setelah berbulan-bulan, akhirnya aku bisa melihatnya. Kami berjalan di koridor rumah sakit, dan aku melihat ibu. Ia terlihat lebih sehat. Kulitnya tidak lagi pucat, dan ia bisa tersenyum. Aku langsung berlari ke arahnya dan memeluknya erat. Ibu. Ucapku. Suaraku bergetar. Ardi. Ardi. Ibuku memelukku erat. Air matanya menetes. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, Bu. Jawabku. Air mataku mengalir. Aku baik-baik saja. Nyai Kinanti berdiri di belakangku, menjaga jarak. Ia tersenyum. Senyum yang tulus. Terima kasih, Nak, ucap ibuku padanya. Terima kasih banyak. Kamu telah menyelamatkan hidup anakku. Nyai Kinanti hanya mengangguk. Tidak apa-apa, Bu. Sudah tugasku. Setelah menjenguk ibu, kami kembali ke mobil. Perjalanan pulang terasa berbeda. Ada keheningan yang nyaman di antara kami, bukan keheningan yang canggung seperti dulu. Aku tidak tahu harus berkata apa. Ucapku, memecah keheningan. Terima kasih, Nyai.
Terima kasih banyak. Sama-sama, Ardi, jawabnya. Kau pantas mendapatkannya. Aku menatapnya. Ia terlihat begitu cantik, begitu baik. Aku merasakan hatiku bergetar. Ada yang ingin aku tanyakan, ucapku. Suaraku dipenuhi oleh keraguan. Bagaimana dengan Laras? Nyai Kinanti terdiam. Ia menoleh keluar jendela, menghindari tatapanku. Dia sudah menikah dengan pria lain. Jantungku terasa berhenti. Aku tidak tahu harus berkata apa. Dunia terasa runtuh. Mimpi-mimpiku, janji-janji yang kuucapkan pada diriku sendiri, semua itu hancur. Aku telah mengorbankan segalanya, dan pada akhirnya, aku kehilangan semuanya. Maaf, Ardi, bisiknya. Aku tidak ingin kau terluka. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya bisa menatapnya. Malam itu, aku merasa sangat sedih. Aku merasa kosong. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Malam itu, setelah mendengar kabar bahwa Laras telah menikah, duniaku runtuh. Aku merasa sangat kosong, seolah ada lubang besar di dadaku yang tak bisa terisi. Aku tidak bisa tidur. Aku hanya duduk di tepi ranjang yang empuk, menatap kegelapan di luar jendela. Setiap tetes air hujan yang jatuh, setiap embusan angin yang menerpa jendela, semuanya terasa seperti melodi kesedihan. Aku telah mengorbankan segalanya, dan pada akhirnya, aku kehilangan segalanya. Pagi harinya, aku terbangun dengan mata yang bengkak dan hati yang hampa. Aku tidak ingin bangun. Aku hanya ingin kembali ke mimpi, kembali ke masa lalu, kembali ke saat di mana Laras dan aku masih punya masa depan. Namun, kenyataan lebih kejam dari mimpi. Pintu kamarku diketuk perlahan. Nyai Kinanti masuk dengan nampan di tangannya. Ia membawakan teh hangat dan semangkuk bubur. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya duduk di sampingku, menemaniku dalam keheningan. Kehadirannya terasa seperti sebuah selimut yang hangat, menutupi kehampaan di hatiku. Aku tahu kau terluka, bisiknya pelan. Suaranya dipenuhi oleh empati. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Kenapa, Nyai? Tanyaku, suaraku parau, dipenuhi oleh keputusasaan. Kenapa aku harus mengorbankan segalanya? Dan pada akhirnya, aku kehilangan segalanya. Nyai Kinanti menatapku. Matanya dipenuhi dengan kesedihan. Hidup memang seperti itu, Ardi. Kau tidak bisa memiliki segalanya. Kau harus memilih. Dan pilihan itu terkadang menyakitkan. Aku terdiam. Aku merenungkan kata-katanya. Dia benar. Aku harus memilih. Dan aku telah memilih. Aku memilih untuk menyelamatkan ibuku. Dan sekarang, aku harus menerima konsekuensinya. Tapi, apakah ada yang tersisa untukku? Tanyaku, suaraku bergetar. Nyai Kinanti tersenyum. Ada, jawabnya. Kau memiliki aku. Kata-katanya membuatku terkejut. Ia memegang tanganku. Tangannya terasa hangat, tidak seperti biasanya. Aku menatapnya. Ia tidak lagi terlihat seperti ratu beras yang dingin dan angkuh. Ia terlihat seperti seorang wanita yang kesepian, yang juga ingin dicintai. Aku tahu kau tidak mencintaiku, bisiknya. Tapi, aku bisa menunggumu. Aku bisa menunggumu untuk belajar mencintaiku. Aku tidak tahu harus berkata apa. Hatiku bergetar. Aku tahu aku masih mencintai Laras. Tapi aku tidak bisa memungkiri bahwa ada sesuatu yang tumbuh di hatiku untuk Nyai Kinanti. Sesuatu yang baru, sesuatu yang asing. Aku memeluknya. Pelukan yang tidak lagi terasa canggung. Pelukan yang terasa tulus, yang penuh dengan rasa syukur, dan juga sebuah harapan. Aku tidak tahu apakah aku bisa mencintainya, tapi aku tahu satu hal, aku tidak lagi sendirian. Sejak saat itu, hubungan kami mulai berubah.
Kami tidak lagi hanya berbicara tentang bisnis. Kami berbicara tentang hal-hal kecil, tentang mimpi-mimpi kami, tentang ketakutan-ketakutan kami. Nyai Kinanti mulai menceritakan masa lalunya, bukan hanya tentang ayahnya, tapi juga tentang bagaimana ia merasa sendirian setelah kepergian ayahnya dan suaminya. Ia menceritakan bagaimana ia harus berjuang untuk mendapatkan kepercayaan dari para pengusaha, bagaimana ia harus menghadapi pandangan remeh dari orang-orang. Aku juga menceritakan tentang diriku. Aku menceritakan tentang mimpiku untuk memiliki sawah sendiri, tentang keinginan untuk memiliki keluarga kecil yang sederhana, dan tentang bagaimana semua mimpi itu hancur. Kami menemukan kesamaan dalam kesepian dan perjuangan kami. Kami adalah dua orang asing yang terikat oleh sebuah takdir yang tidak pernah kami bayangkan. Suatu malam, saat kami sedang duduk di pendopo, Nyai Kinanti menatapku. "Ardi," panggilnya. Aku mencintaimu." Kata-katanya membuatku terkejut. Jantungku berdebar kencang. Aku tidak tahu harus berkata apa. "Aku tahu kau tidak mencintaiku sekarang," lanjutnya. "Tapi aku bisa menunggumu. Aku akan menunggumu sampai kau siap. Aku tidak akan memaksamu." Aku memandangnya. Matanya dipenuhi dengan kejujuran dan ketulusan. Aku menyadari, dia bukan hanya seorang pengusaha yang dingin dan angkuh. Dia adalah seorang wanita yang rapuh, yang ingin dicintai. Aku tidak tahu," jawabku. Ia tersenyum. "Tidak apa-apa. Aku akan menunggumu." Sejak malam itu, aku mulai memikirkan perasaanku. Aku menyadari, aku tidak lagi mencintai Laras. Cinta itu telah mati, digantikan oleh kenangan yang pahit. Namun, ada sesuatu yang baru, sesuatu yang aneh, yang tumbuh di hatiku untuk Nyai Kinanti. Aku tidak tahu apakah itu cinta, tapi aku tahu itu adalah perasaan yang tulus. Perasaan yang tumbuh dari rasa hormat, empati, dan juga sebuah harapan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Aku tidak tahu apakah aku bisa mencintai Nyai Kinanti. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan lagi sendirian. Aku memiliki seorang teman, seorang partner, dan seorang istri yang akan menungguku. Dan aku akan mencoba. Aku akan mencoba untuk belajar mencintainya. Setelah malam itu, hubunganku dengan Nyai Kinanti berubah total. Kehangatan yang baru tumbuh itu perlahan tidak lagi terasa seperti sebuah hal yang asing. Kami semakin nyaman satu sama lain. Namun, kami sama-sama sibuk dengan urusan bisnis. Kami bekerja lebih keras, menghabiskan waktu di kantor hingga larut malam. Kami menjadi tim yang tak terkalahkan. Kami berhasil memperluas bisnis Nyai Kinanti, membuka cabang baru di kota-kota lain, dan mengalahkan para pesaing. Aku telah menjadi orang lain. Aku tidak lagi Ardi si anak petani. Aku adalah Ardi, seorang pengusaha sukses, suami dari Nyai Kinanti, dan juga orang kepercayaannya. Aku tidak lagi memikirkan masa lalu. Aku tidak lagi memikirkan Laras. Aku tidak tahu apakah ini baik atau buruk, tapi aku tahu satu hal, aku telah berubah. Suatu hari, Nyai Kinanti memanggilku ke ruang kerjanya. Wajahnya terlihat serius. "Ada hal penting yang ingin aku katakan," ucapnya. Aku duduk, merasa tegang. "Tuan Hasan, dia tidak menyerah," katanya. "Dia mencoba membeli lahan milik para petani di desa kita dengan harga yang sangat rendah. Dia tahu kita membutuhkan lahan itu untuk menanam gabah." "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" tanyaku. "Kita harus membeli lahan itu sebelum dia," jawabnya. "Tapi kita tidak bisa memberitahu mereka bahwa kita yang akan membelinya. Jika mereka tahu, mereka akan menaikkan harga." "Lalu, bagaimana caranya?" Nyai Kinanti menatapku. "Kau harus kembali ke desa. Berpura-puralah menjadi Ardi yang dulu. Bujuklah mereka untuk menjual tanah mereka padamu. Katakan pada mereka bahwa kau akan membantunya. Katakan pada mereka bahwa kau akan memberikan mereka harga yang jauh lebih baik daripada Tuan Hasan." Jantungku berdebar kencang. Kembali ke desa?
Kembali ke masa lalu? Nyai, aku tidak bisa, kataku. Aku sudah menjadi orang lain. Aku tidak bisa kembali ke sana. Kau harus melakukannya, Ardi, ucapnya. Ini adalah satu-satunya cara. Aku tidak bisa melakukannya. Aku terlalu takut untuk kembali ke sana. Kau adalah satu-satunya orang yang bisa melakukannya. Aku menatapnya. Aku melihat ketakutan di matanya. Aku tahu ia tidak bohong. Ia takut. Ia takut untuk kembali ke masa lalu. Dan aku tidak bisa membiarkannya melakukannya sendirian. Baiklah, ucapku. Aku akan melakukannya. Terima kasih, Ardi, bisiknya. Terima kasih banyak. Aku kembali ke desa. Aku mengenakan pakaian sederhana, tidak lagi jas mewah. Aku berjalan di jalanan berdebu yang dulu sering kulalui. Aku melihat gubuk-gubuk yang kumal, warung marni yang sepi, dan ladang-ladang yang kering. Semua terasa asing. Aku adalah orang asing di duniaku sendiri. Aku menemui para petani. Mereka menatapku dengan tatapan tak percaya. Ardi, kaukah itu? Aku tersenyum. Ya, aku, jawabku. Aku kembali. Aku menceritakan rencanaku pada mereka. Aku berjanji akan memberikan mereka harga yang lebih baik. Mereka setuju. Mereka percaya padaku. Mereka masih melihatku sebagai Ardi, si anak petani yang jujur. Namun, di tengah-tengah percakapan itu, aku melihat Laras. Ia berdiri di belakang suaminya. Ia menatapku. Tatapannya tidak lagi penuh dengan kekecewaan, tapi dengan kesedihan. Ia tersenyum tipis. Senyum yang penuh dengan rasa sakit. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya bisa menatapnya. Aku tahu, aku tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Aku telah memilih jalanku. Dan jalan itu adalah jalan yang penuh dengan pengorbanan. Aku berhasil meyakinkan para petani untuk menjual lahan mereka. Mereka percaya padaku, pada sosok Ardi yang dulu. Mereka tak tahu bahwa Ardi yang sekarang adalah suami dari Nyai Kinanti, wanita yang selama ini mereka takuti. Aku kembali ke hadapan para petani, bukan sebagai pengusaha kaya, melainkan sebagai Ardi, anak desa yang pernah berbagi suka duka dengan mereka. Negosiasi berjalan lancar. Mereka menyambutku dengan senyum dan kepercayaan, dan aku memberikan mereka harga yang jauh lebih baik dari yang ditawarkan Tuan Hasan. Namun, di tengah semua negosiasi itu, aku tak bisa melupakan tatapan Laras. Matanya tak lagi memancarkan kehangatan seperti dulu, melainkan kesedihan yang mendalam, seolah jiwanya ikut tergores. Aku tahu, ia terluka. Ia terluka karena aku telah berubah, dan karena aku tidak pernah memberinya penjelasan. Setelah menyelesaikan misiku, aku memutuskan untuk pergi secepatnya. Aku tak ingin bertemu dengan Laras lagi. Aku tak ingin melihatnya terluka. Aku berjalan menuju mobil, hatiku dipenuhi dengan perasaan yang campur aduk. Aku merasa bangga karena telah berhasil, namun juga merasa sedih karena aku tahu aku telah mengkhianati diriku sendiri. Tapi, saat aku berjalan menuju mobil, sebuah suara memanggil namaku. Ardi. Aku menoleh. Itu Laras. Ia berjalan ke arahku. Wajahnya terlihat lelah, namun matanya memancarkan tekad. Ia berjalan dengan langkah yang pasti, seolah ia telah menunggu saat ini. Ada apa, Ras? Tanyaku, suaraku bergetar. Aku ingin bicara, jawabnya. Kami duduk di bawah pohon beringin yang rindang. Pohon yang sama di mana kami dulu sering duduk bersama, memimpikan masa depan. Pohon itu adalah saksi bisu dari janji-janji yang pernah kami ucapkan. Aku tahu kau sudah berubah, ucapnya, suaranya pelan, namun penuh dengan kesedihan. Aku tahu kau bukan lagi Ardi yang dulu. Tapi, aku ingin tahu. Kenapa? Kenapa kau harus mengorbankan segalanya? Aku menatapnya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Haruskah aku berbohong? Haruskah aku mengatakan yang sebenarnya? Aku tidak ingin ibuku mati, jawabku. Aku harus melakukannya. Aku tidak punya pilihan lain. Laras terdiam. Air matanya mengalir, membasahi pipinya. Jadi, semua itu hanya sandiwara. Tidak,
Ras, jawabku. Cintaku padamu tidak pernah menjadi sandiwara. Aku mencintaimu. Laras tersenyum pahit. Jika kau mencintaiku, kenapa kau tidak datang kepadaku? Kenapa kau tidak memberitahuku yang sebenarnya? Kenapa kau membiarkanku terluka? Aku tidak bisa menjawab. Aku tidak punya jawaban. Aku hanya bisa menatapnya. Aku mengerti. Ucapnya, suaranya bergetar. Aku mengerti bahwa kau harus melakukannya. Tapi, apakah kau bahagia sekarang? Apakah kau bahagia dengan kehidupanmu yang baru? Apakah semua pengorbanan ini sepadan? Aku menatapnya. Aku tidak tahu. Laras tersenyum. Senyum yang penuh dengan rasa sakit. Semoga kau bahagia, Ardi, ucapnya. Dan, semoga kau menemukan jalanmu. Ia berbalik dan berjalan pergi. Aku hanya bisa menatapnya. Aku tidak bisa menghentikannya. Aku tahu, ini adalah perpisahan kami. Aku telah kehilangan Laras. Selamanya. Aku kembali ke mobil, dan aku tahu, aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Aku telah memilih jalanku. Dan jalan itu adalah jalan yang penuh dengan pengorbanan. Setelah kembali ke rumah Nyai Kinanti, aku merasa sangat hampa. Aku telah berhasil dalam misiku, tapi aku harus membayar harga yang mahal. Aku telah kehilangan Laras. Selamanya. Perpisahan kami di bawah pohon beringin itu terasa seperti sebuah akhir yang menyakitkan. Sebuah penutup dari babak hidup yang tak akan pernah bisa kubuka kembali. Aku melangkah masuk ke dalam kantor Nyai Kinanti. Ia menungguku. Ia melihat ekspresiku, dan ia tahu apa yang telah terjadi. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya berjalan ke arahku dan memelukku. Pelukan itu terasa penuh dengan empati. Aku tahu kau terluka, bisiknya. Aku sangat menyesal. Aku hanya bisa membalas pelukannya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Air mataku mengalir, membasahi bahunya. Aku menangis, bukan hanya karena kehilangan Laras, tapi juga karena kelelahan, karena semua beban yang kupikul. Setelah beberapa saat, aku melepaskan pelukannya. Aku sudah berhasil, kataku, suaraku parau. Para petani setuju untuk menjual lahan mereka. Nyai Kinanti tersenyum. Kerja bagus, Ardi. Kau telah menyelamatkan bisnis kita. Tuan Hasan tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Lalu, apa selanjutnya? Tanyaku. Nyai Kinanti menatapku. Kita akan mengadakan sebuah pertemuan besar dengan Tuan Hasan. Kita akan mengumumkan bahwa kita telah membeli semua lahan yang ia inginkan. Aku mengangguk. Aku tahu, ini adalah saatnya untuk menunjukkan pada Tuan Hasan bahwa kami tidak bisa diremehkan. Aku akan berdiri di samping Nyai Kinanti, tidak lagi sebagai boneka, tapi sebagai suaminya yang sah dan partnernya yang sukses. Pertemuan itu diadakan seminggu kemudian. Para pengusaha besar, termasuk Tuan Hasan, datang. Nyai Kinanti berdiri di sampingku, terlihat begitu percaya diri. Gaun kebaya berwarna emas yang ia kenakan membuatnya terlihat seperti seorang ratu. Selamat datang, tuan-tuan, ucapnya, suaranya menggelegar. Saya mengundang Anda semua untuk mengumumkan bahwa saya, bersama suami saya, telah membeli semua lahan yang Tuan Hasan inginkan. Tuan Hasan terkejut. Wajahnya memerah. Tidak mungkin, teriaknya. Aku sudah menawar mereka dengan harga tertinggi. Mereka tidak menjualnya padamu, Tuan Hasan. Ucapku, suaraku terdengar tegas. Mereka menjualnya padaku. Mereka percaya padaku. Tuan Hasan menatapku. Tatapannya penuh dengan kemarahan. Ia tidak menyangka seorang pria desa sepertiku bisa mengalahkannya. Ia berteriak, menuduhku curang, tapi tidak ada yang mendengarkannya. Para pengusaha lain hanya bisa menatap kami dengan penuh kekaguman. Setelah pertemuan selesai, Tuan Hasan menghampiriku. Kau akan menyesalinya, Ardi, bisiknya. Aku akan menjatuhkanmu. Aku hanya tersenyum. Aku tidak takut. Aku telah melalui banyak hal. Ancaman Tuan Hasan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengorbanan yang telah kubuat.
Aku kembali ke rumah. Aku telah berhasil. Aku telah membuktikan diriku. Aku telah membantu Nyai Kinanti. Dan sekarang, saatnya untuk meminta janjinya. Aku masuk ke dalam kantornya. Nyai Kinanti sedang duduk di mejanya, menatap keluar jendela. Aku mendekatinya. "Nyai," kataku, "aku sudah menepati janjiku. Sekarang, saatnya kau menepati janjimu." Nyai Kinanti terdiam. Ia menoleh padaku. Matanya dipenuhi dengan kesedihan. "Janji apa, Ardi?" "Janji untuk menceraikanku," jawabku. Nyai Kinanti menatapku. Matanya dipenuhi dengan air mata. Aku tidak bisa melakukannya, Ardi." "Kenapa?" tanyaku. "Karena aku mencintaimu," bisiknya. Jantungku terasa berhenti. Aku menatapnya. Matanya dipenuhi dengan air mata. Aku tidak tahu harus berkata apa. Pengakuan Nyai Kinanti membuat duniaku terasa berhenti berputar. Aku menatapnya, mencari kebohongan di matanya, tapi yang kulihat hanyalah ketulusan. Air matanya mengalir, membasahi pipinya. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya begitu rapuh, begitu manusiawi. Wanita yang selama ini kulihat sebagai ratu beras yang tak tersentuh, kini hanyalah seorang wanita yang ingin dicintai. Aku tidak tahu," ucapku, suaraku parau. Aku pikir kita hanya terikat oleh kesepakatan." "Awalnya memang begitu," bisiknya, suaranya bergetar. "Tapi, seiring waktu, aku jatuh cinta padamu. Kau adalah pria pertama yang melihatku bukan sebagai Nyai Kinanti, sang ratu beras, tapi sebagai Kinanti. Kau melihatku sebagai manusia, bukan hanya sebagai aset atau simbol kekuasaan." Aku terdiam, membiarkan kata-katanya meresap. Aku memikirkan semua yang telah kami lalui. Dari awal yang canggung, hingga menjadi partner yang tak terpisahkan. Dari dua orang asing, hingga dua orang yang saling mendukung. Aku menyadari, aku juga telah jatuh cinta padanya. Bukan cinta yang membara dan penuh gairah seperti pada Laras, tapi sebuah cinta yang tumbuh perlahan. Sebuah cinta yang tumbuh dari rasa hormat, empati, dan juga sebuah harapan. "Nyai," ucapku, suaraku dipenuhi dengan perasaan yang campur aduk. Aku juga mencintaimu." Nyai Kinanti terkejut. Matanya membulat. Ia tidak menyangka aku akan mengatakan itu. "Aku tahu, aku sudah membuatmu terluka," lanjutku. "Aku tahu, aku sudah mengkhianati diriku sendiri. Tapi, aku tidak menyesal. Aku tidak menyesal telah memilihmu. Karena kau telah mengajariku banyak hal. Kau mengajariku untuk menjadi kuat. Kau mengajariku untuk berani. Dan kau telah memberiku sebuah harapan." Aku memeluknya. Pelukan yang tidak lagi canggung. Pelukan yang penuh dengan cinta, yang menyatukan dua hati yang pernah terluka. "Terima kasih, Ardi," bisiknya. "Terima kasih." Setelah beberapa saat, aku melepaskan pelukannya. "Lalu, bagaimana dengan janjimu? Janji untuk membebaskanku?" tanyaku. Nyai Kinanti tersenyum, senyum yang tulus, yang penuh dengan cinta. "Kau sudah bebas, Ardi. Kau bebas untuk mencintaiku." Aku menatapnya. Ia benar. Aku tidak lagi terikat oleh sebuah kesepakatan. Aku telah bebas. Bebas untuk memilih. Dan aku memilih untuk mencintainya. Kami berdua keluar dari kantor. Malam itu, kami tidak lagi berbicara tentang bisnis. Kami hanya berbicara tentang masa depan. Masa depan yang tidak pernah kami bayangkan. Masa depan yang penuh dengan harapan. Dan juga, sebuah cinta yang baru tumbuh. Kami berjalan beriringan, memandangi bintang-bintang di langit. Kami telah menemukan sebuah akhir yang baru. Sebuah akhir yang tidak pernah kami duga. Dan ini adalah akhir dari kisahku. Malam itu, di pendopo yang diterangi rembulan, Ardi dan Kinanti duduk berdampingan. Udara dingin yang biasanya terasa menusuk kini terasa hangat, dipenuhi oleh kelegaan dan harapan yang baru.
Tidak ada lagi ketegangan di antara mereka. Tidak ada lagi topeng yang harus dikenakan. Ardi menatap Kinanti, melihatnya tidak hanya sebagai sosoknya yang perkasa, melainkan sebagai Kinanti, wanita yang rentan, berani, dan penuh cinta. Ia melihat di mata wanita itu kilau yang selama ini tersembunyi, kilau yang memantulkan perasaannya sendiri. Kinanti bersandar di bahu Ardi, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. "Aku tahu ini tidak mudah bagimu," bisiknya. "Melepaskan masa lalu, melepaskan mimpimu, aku tahu itu menyakitkan." Ardi mengangguk, memandangi langit malam yang dipenuhi bintang. "Dulu aku berpikir, hidup itu seperti jalan lurus. Kau berjalan dari satu titik ke titik lain, dan di ujungnya, kau menemukan kebahagiaan. Tapi ternyata, hidup itu seperti labirin. Kau harus berbelok, kembali, dan terkadang, kau harus menemukan jalan yang sama sekali baru." "Dan apa yang kau temukan di jalan barumu?" tanya Kinanti, suaranya lembut. "Aku menemukanmu," jawab Ardi. Ia menoleh, menatapnya lurus. "Aku menemukan bahwa cinta tidak selalu datang dari tempat yang kau harapkan. Cinta bisa tumbuh dari rasa hormat, dari perjuangan bersama, dari sebuah pengertian yang mendalam." Kinanti tersenyum, senyum yang tulus dan mempesona, jauh berbeda dari senyum tipis yang dulu sering ia tunjukkan. "Aku takut kau akan pergi," akunya. "Aku takut kau akan meninggalkanku setelah semua ini. Setelah aku memberimu kebebasan." "Aku tidak akan pergi," kata Ardi tegas, menggenggam tangannya erat. "Kita adalah satu tim. Kita sudah melalui banyak hal bersama. Aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpamu." Mereka duduk dalam diam, menikmati kebersamaan yang baru mereka temukan. Kehangatan itu terasa nyata. Ardi kini tidak hanya mencintai Kinanti, ia juga menghormatinya. Ia menghormati kekuatan dan keteguhan hati wanita itu dalam menghadapi dunia yang kejam. Ia menghormati bagaimana Kinanti berhasil membangun kerajaan berasnya dari nol, mewujudkan janji yang ia buat kepada ayahnya. Ardi menyadari, kisah cintanya dengan Laras adalah bagian dari masa lalu yang harus ia lepaskan. Perasaan itu memang pernah ada, tulus, dan indah, tetapi takdir membawa mereka ke jalan yang berbeda. Sekarang, di hadapannya, ada babak baru yang menantang, yang tidak hanya menjanjikan cinta, tetapi juga sebuah kemitraan sejati. Ardi tidak lagi hanya menjadi pion. Ia adalah raja di sisinya, siap membangun kerajaan bersama. Keesokan harinya, Ardi dan Kinanti kembali beraktivitas, namun dengan semangat yang berbeda. Rapat-rapat bisnis tidak lagi hanya tentang angka dan strategi. Di sela-sela diskusi, mereka saling melempar senyum, saling mendukung, dan berbagi tawa. Bisnis mereka semakin maju, bukan hanya karena otak Ardi dan modal Kinanti, melainkan karena kerjasama yang didasari oleh cinta dan kepercayaan. Ardi menemukan kebahagiaan di tempat yang paling tak terduga. Ia tidak lagi mencari kebahagiaan di masa lalu, melainkan membangunnya bersama Kinanti di masa sekarang. Ia telah menemukan babak baru dalam hidupnya, sebuah babak yang tidak hanya menyelamatkan ibunya, tetapi juga membawa Ardi pada cinta sejati dan tujuan hidup yang baru. Tahun-tahun berlalu dengan cepat, seperti butiran gabah yang meluncur dari karung. Kini, Ardi tidak lagi dikenal sebagai pria desa yang menikahi Nyai Kinanti, melainkan sebagai salah satu pengusaha beras paling disegani di wilayah tersebut. Kerajaan beras Kinanti tidak hanya bertahan, tetapi tumbuh pesat, dengan Ardi sebagai pilar utamanya. Namun, di balik semua kesuksesan itu, hal paling berharga yang mereka temukan bukanlah kekayaan, melainkan kebahagiaan. Hubungan mereka semakin dalam dan kuat. Ardi belajar untuk mencintai Kinanti dengan segenap hatinya, tidak lagi membandingkannya dengan masa lalu. Ia melihat Kinanti sebagai teman, rekan kerja, dan belahan jiwa. Kinanti, di sisi lain, tidak lagi hidup dalam ketakutan. Kehadiran Ardi memberinya rasa aman, kehangatan, dan cinta yang tulus. Suatu sore,
Mereka duduk di pendopo yang sama tempat mereka membuat kesepakatan dulu. Keduanya tidak banyak bicara, hanya menikmati kebersamaan. Ardi memandang tangannya. Tangan yang dulu kasar karena cangkul, kini lembut karena pena dan pekerjaan kantor. Namun, ia tidak menyesal. Ia tahu, pengorbanan itu telah membawanya pada kehidupan yang tak pernah ia bayangkan. "Ibu, dia sangat bahagia," ucap Ardi, memecah keheningan. Dia selalu bilang, "Aku membuat pilihan yang benar." Kinanti tersenyum. "Kau adalah pria yang baik, Ardi. Kau pantas mendapatkan semua ini." Ardi menggeleng. "Aku tidak akan mendapatkan semua ini tanpa kamu. Kamu yang mengajariku. Kamu yang membuatku menjadi diriku yang sekarang." Kinanti memegang tangannya. "Kita berdua yang berhasil. Kita berdua yang berjuang." Mereka kini memiliki seorang putra yang diberi nama Banyu. Wajah Banyu mirip Ardi, namun matanya memancarkan kecerdasan seperti Kinanti. Mereka sering membawa Banyu ke sawah, mengajarinya tentang padi dan gabah, tentang kerja keras dan kejujuran. Ardi tidak ingin putranya melupakan dari mana mereka berasal. Ia ingin putranya tahu bahwa kekayaan dan kekuasaan tidak lebih penting dari kejujuran dan kerja keras. Pada suatu hari yang cerah, Ardi dan Kinanti berdiri di depan sebuah lahan sawah yang baru saja mereka beli. Lahan itu luas, subur, dan siap ditanami. Lahan itu adalah milik mereka, yang mereka beli dari para petani yang percaya padanya. Ardi memandang Kinanti. Ia tersenyum. Ia tahu, inilah akhir yang sesungguhnya. Sebuah akhir yang tidak pernah ia duga. Sebuah akhir yang tidak hanya membawa kebahagiaan, tetapi juga sebuah tujuan baru. Kisah tentang seorang pria yang dipaksa menikah demi menyelamatkan ibunya, kini menjadi kisah tentang sebuah cinta yang tumbuh dari pengorbanan, sebuah kerjasama yang mengalahkan semua rintangan, dan sebuah janji yang terukir selamanya. Ardi telah menemukan jalan barunya, dan ia bahagia.